Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya lagi, Bung Ropan, dan saya masih menyambung dari hasil pertandingan yang berlangsung di Old Trafford tadi malam, di mana sebelumnya saya sudah menaikkan konten video tentang kemenangan MU atas Arsenal di Old Trafford dengan 3-1, tapi kali ini saya akan membahas soal sosok yang satu ini, Harry Maguire. Ini Kapten MU yang baru ditampilkan tadi malam di hadapan publik di Theatre of Dreams. Dia bermain hanya 10 menit menggantikan Lisandro Martinez, pemain belakang MU yang mengalami masalah, mungkin ada cedera sehingga ditarik keluar, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Harry Maguire. Ten Hag memberikan jam bermain setelah 3 pertandingan beruntun, dia diparkir habis, tidak dimainkan sama sekali saat menghadapi Liverpool, menghadapi Soton, dan menghadapi Leicester. Kenapa dia diparkir? Karena di 2 pertandingan pertama saat MU kalah 2-1 atau 1-2 di Old Trafford dari Brighton dan kalah dengan 4-0 dari Brentford di Stadion Community, ini juga bagi Ten Hag melihat setelah dievaluasi bahwa sang kapten Harry Maguire ikut terlibat di dalam beberapa kesalahan, blunder yang dilakukan khususnya di lini belakang di saat dia berpasangan dengan Lisandro Martinez. Dan setelah diparkir, merenung begitu lama, tentunya bagi Maguire ini dia harus bisa tahu kenapa sampai Erik ten Hag itu tidak memainkan di 3 pertandingan secara beruntun. Karena memang dia harus bisa menyadari dengan blunder-blunder, kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Dan bagi penggemar di luar MU ya, bukan penggemar MU ini saya katakan, ini sosok Harry Maguire sangat dirindukan untuk selalu tampil. Karena bagi mereka itu konon bisa disebut-sebut inilah seorang pelawak badut yang banyak menjadi bahan lelucon, tertawa, dan mereka ingin melihat kalau Harry Maguire itu dimainkan di lapangan pertandingan bersama dengan MU. Itu yang membuat MU beberapa kali itu terperosok ya, gagal dan juga kalah ketika sosok ini ada, sehingga banyak dibully. Tetapi ketika dia diparkir, MU naik ya, setelah pasca 2 kekalahannya saya sebut tadi, itu naik terus. Tapi bagi pendukung MU ini juga, kalau Harry Maguire masuk, ini agak was-was, agak gelisah, dak-dikduk, jantungan ini tidak karuan, karena mereka takut Maguire ini membuat kesalahan-kesalahan lagi yang bikin gawang MU itu bobol. Karena De Gea ini takut sebenarnya bukan bagi penyerang-penyerang lawan. Dia takut dengan keberadaan juga Harry Maguire yang ada di belakang. Sehingga dia harus fokus benar kalau Harry Maguire ini bermain. Tapi ketika Maguire tidak ada, ini De Gea begitu tenang, begitu nyaman di belakang. Apalagi Ten Hag sudah menemukan 2 sosok pemain yang di jantung pertahanan bek tengah yang kuat, Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Dibantu dengan 2 fullback mereka yang oke. Diego Dalot di kanan dan Tyrell Malacia yang bermain dengan 4 back sejajar. Ada 2 gelandang pivot mereka yang kuat kalau bermain dengan 4-2-3-1. Itu ada Eriksen dan Scott McTominay. Ya, di depan juga sudah oke saya pikir ya. Ada pergantian-pergantian sedikit, terutama dengan masuknya Anthony kemarin untuk menggeser Elanga ke bangku cadangan, tapi di sana masih ada Jadon Sancho, ada Rashford dan Bruno Fernandes sebagai kapten. Nah, kita balik dengan pembicaraan soal Harry Maguire. Dia duduk selama itu 79 menit. Seakan-akan dia untuk keempat kali tidak akan dimainkan oleh Erik ten Hag. Tapi ketika MU unggul dengan 3-1 dan durasi waktunya itu dia mungkin dipikirkan ini ya, sudah dikalkulasi oleh Ten Hag dan tim asisten, ini kemenangan sudah di depan mata. Dan sulit untuk bisa dikejar. Karena mental juga bagi Arsenal pasti sudah down ketika tertinggal dengan 3-1. Ya, ada gol pembuka dari pemain termahal yang diambil dari Ajax, Anthony. Kemudian ada brace yang dilakukan oleh Marcus Rashford di sana dengan gol balasan dari Bukayo Saka. Nah, ketika di menit 80 itu CR7 memang sebelumnya itu udah ada pemanasan sebelum ini masuk ya, Harry Maguire. Nah, saya ikut dalam acara nobar di R66 media YouTube channel bersama dengan Bung Helmi Yahya dan Bung Towel ya tadi malam untuk melihat pertandingan antara MU dan Arsenal. Bung Helmi sebagai pendukung garis keras MU
itu dak-dikduk. Mukanya agak lain ketika Harry Maguire ini pemanasan. Sehingga Bung Helmi sambil nyeletuk itu bisa, ngapain Harry Maguire ini pemanasan untuk dimasukkan. Jadi ada rasa takut juga bagi Helmi sebagai pendukung fanatik MU. Karena memang ya wajar. Ada ketakutan di sana, jangan-jangan nantinya bisa skor disamakan 3-3 lagi. Kalau Harry Maguire masuk. Dan pasti Anda sebagai pendukung MU juga agak was-was juga ya dengan keberadaan seorang, walaupun ini hanya 10 menit. Dan memang itu terlihat ketika dia masuk, tidak sampai 1 menit, mungkin hanya 40 detik atau 45 detik, dia sudah membuat pelanggaran terhadap Gabriel Jesus. Ya, dan langsung mendapat kartu kuning. Jadi menjadi pemain MU pertama ya ketika masuk lapangan sebagai pemain pengganti, kemudian tidak sampai 1 menit, dia sudah membuat pelanggaran sedikit di luar kotak penalti. Dan ini membuat pasti teman saya juga tuh, Bung Helmi ini agak kaget juga. Wah, bahaya ini. Dan untung saja, bagaimana tendangan bebas yang dilakukan oleh Granit Xhaka itu tidak membuahkan hasil karena diblok. Ya. Itu karena ulah dari pelanggaran yang dibuat oleh Harry Maguire. Dan dia langsung mendapat kartu kuning. Itu dalam rentetan dia masuk 10 menit itu memang seakan-akan dalam tanda kutip ini mencekam ini. Ya, gelisah semua pendukung mungkin bagi MU, bahaya. Karena di menit 82 itu dia juga memotong pergerakan dari Fabio Vieira ini. Ya, dan untung tidak pelanggaran, padahal itu terjadi di kotak penalti. Di menit 84 kalau nggak salah juga, dia itu memeluk Eddie Nketiah ketika mendapatkan umpan dari sisi kiri. Eddie Nketiah itu melompat untuk mengontrol bola. Dan di sana ada Maguire di belakang. Takut ketinggalan bola Maguire, lambat. Karena Eddie Nketiah ini cepat. Dia ada dalam gambar, kok pasti teman-teman tahu juga. Dia seakan memeluk. Sehingga Eddie Nketiah terjatuh. Untung saja juga ini bukan sebuah pelanggaran yang dilihat wasit sehingga play on. Jadi momen-momen seperti ini yang ditakutkan memang. Dengan kehadiran seorang Harry Maguire. Nah ketika dia masuk, ban kapten itu langsung diberikan oleh Bruno Fernandes ke tangan atau lengan Harry Maguire ini. Dan memang setelah peluit panjang berbunyi, wasit sudah meniup, pertandingan selesai, baru lega semuanya. MU dapat 3 poin penting, luar biasa bagi MU. Walaupun di sana juga masuk Harry Maguire. Nah ini harus hati-hati bagi Erik ten Hag, karena Lisandro Martinez ini cedera. Karena posisi di belakang pendamping Varane itu pasti akan diberikan kepada Harry Maguire. Nah melawan nanti tengah pekan nanti di hari Jumat itu, ada di Liga Eropa melawan Real Sociedad juga di Old Trafford, pasti Maguire akan main di saat Lisandro Martinez diistirahatkan. Ya kalau dia cedera tidak begitu berat, pasti dia akan coba diparkir. Nah Maguire yang akan bermain, wah ini juga mengundang dak-dikduk juga ini. Ya. Kemudian kalau Lisandro itu belum fit benar, belum bugar, di akhir pekan mereka akan ke Selhurst Park menghadapi Crystal Palace. Ini kuda hitam juga, ya tidak main-main. Mereka mampu menahan Liverpool dan menyulitkan Manchester City sebelum Manchester City bisa berbalik menang ketika mereka unggul dengan 2-0. Nah di saat MU akan ke sana dengan Maguire bermain, waduh, ini banyak juga yang pasti gelisah ini. Ya, apakah dia akan membuat kesalahan-kesalahan yang terjadi, karena kemarin di 10 menit itu sudah terlihat ada beberapa hal yang ini membuat para pemain juga pendukung MU itu berdebar-debar menyaksikan penampilan Maguire. Nah, Maguire ini tercatat sudah membuat 3 kartu kuning. Jadi bukan pada pertandingan kemarin melawan Arsenal. Di 2 pertandingan awal, melawan Brighton juga di kandang, di Old Trafford, dia sudah membuat kartu kuning. Saat itu juga ada Lisandro Martinez kartu kuning, Lucio kartu kuning. Kalau nggak salah juga dengan Scott McTominay ya, yang mendapat kartu kuning. Jadi total dia sudah mendapat 3 kartu kuning. Ya, sama dengan Diogo Dalot yang membuat 3 kartu kuning juga. Ini dia. Jadi kalau total ini MU itu sudah mendapatkan 20 kartu kuning. 11 pemain ya, di antara 11 pemain. Karena ini hati-hati bagi Scott McTominay, karena Scott McTominay itu sudah 4 kartu kuning. Ya. 4 kartu kuning ini akan membuat 1 lagi kartu kuning di aturan yang ada di FA itu tidak akan bermain 1 pertandingan. Maguire 3, ya. Dalot 3, Lisandro Martinez 2 kartu kuning, Bruno Fernandes 2 kartu kuning. Sisanya dibagi oleh Tyrell Malacia, Fred, Luxio yang ada di sana, Rafael Varane, Marcus Rashford, kemudian Christian Eriksen yang juga dapat kartu kuning kemarin melawan Arsenal. Jadi itu 11 pemain yang ada dengan 20 kartu kuning.
Nah, dalam aturan yang ada, satu kartu kuning itu diganjar dengan denda 10 pound. Memang terasa kecil. Jadi kalau Maguire sudah 3 kartu kuning, ya 30 pound. Harus dibayarkan oleh MU. Jadi bukan Maguire yang bayar, ini klub yang bayar. Ya, kemudian juga kalau 4 kartu kuning dari Scott McTominay, itu ada 40 pound. Jadi dikali aja kalau ada 20 kartu kuning, ya dikali dengan 10 pound. Dan itu akan dibayar sekaligus oleh sekretaris klub. Jadi semua sekretaris klub yang ada di 20 klub di IPL termasuk di Championship itu wajib untuk membayar denda kepada FA. Nanti ada diberikan password, nomor untuk di login oleh setiap sekretaris klub. Akan dihitung keseluruhan, ini yang dinamakan dengan Whole Game System. Ya, whole itu ini jumlah keseluruhan, ya, total dari dapat kartu kuning, kemudian akan dikirimkan oleh setiap sekretaris klub, ya, untuk menghitung ini jumlah total. Dan kalau 20 ini akan terus bertambah, ya akan dikali aja dengan 10 pound. Karena kalau kartu merah, itu ganjaran dendanya itu bervariasi. Dari 35 pound sampai dengan 55 pound. Dilihat dari beratnya pelanggaran yang dibuat oleh seorang pemain. Ya, kalau Darwin Núñez kemarin itu yang menanduk Anderson, pemain belakang dari Crystal Palace itu, sehingga dia dihukum 3 pertandingan, itu tergolong agak berat. Sehingga harus membayar denda 55 pound. Ya. Tapi kalau cuma ada kartu kuning dan 1 pertandingan itu tergolong ringan, mungkin karena handsball, sengaja menahan bola, ya, untuk kemudian menggagalkan upaya untuk bisa membuat gol, atau ketika pemain masuk ditarik, kemudian posisinya tidak bisa membuat gol ke gawang dalam posisi unggul, ya. Nah, ini hanya dapat sekitar 35 pound. Yaitu ganjarannya 1 pertandingan. Kalau kartu merah, ya, karena ini dianggap pelanggaran yang kecil. Yang paling berat pelanggaran itu kalau meludah. Kalau seorang pemain meludah ke pemain lainnya, itu ganjarannya itu 55 pound dengan hukumannya 6 pertandingan. Jadi itulah akan dilihat di situ. Kalau cuma 2 pertandingan dengan kartu merah yang diberikan wasit, itu dendanya itu 45 pound. Ya. Apa itu? Kalau dengan 2 ini, kalau mengeluarkan kata-kata kotor, ya, menghina, mengejek, ya, itu akan besar juga, 45 pound dengan 2 laga. Setelah mendapat kartu merah tidak boleh bertanding. Jadi memang ada masing-masing, ada 1 laga untuk kartu merah, 2 laga, juga ada 3 pertandingan seperti Núñez tadi saya katakan, dan juga ada 6 pertandingan kalau ini dianggap berat. Jadi itulah, ya, bagaimana harus dibayarkan ke FA. Nah, kartu kuning yang saya bilang tadi, ya, bagi MU siap-siap. Dan bagi Maguire, ini 3 kali bertanding, 3 kali kartu kuning. Bagaimana nggak membuat orang was-was? Apakah dia akan ditampilkan lagi? Kita akan tunggu nantinya. Melawan Sociedad, pasti kalau tidak ada lain. Padahal kemarin itu di bench itu ada Lindelof, ya, Victor Lindelof, yang masih bisa dimainkan. Tapi Erik ten Hag memberikan, mungkin ada rasa kasihan juga, ya, bahwa ini kapten tiba-tiba 4 pertandingan, mumpung tinggal 10 menit kasih aja. Tapi 10 menit itu bahaya juga. Nah, kita akan tunggu nantinya apakah Lindelof yang main atau dengan Maguire untuk menampingi Rafael Varane di lini belakang. Itu akan menghadapi Sociedad, kemudian akhir pekan Crystal Palace, pekan lagi mendatang lawan Sheriff, masih di Liga Eropa, balik ke kandang akan menjamu Leeds, dan kemudian ada istirahat break karena ada FIFA Match Day, dan pada tanggal 2 bulan 10, ya, Oktober, ini pertandingan yang ditunggu. Big match. Derby kota Manchester. MU tandang ke Etihad menghadapi juara bertahan Manchester City. Ya, ini yang dinanti-nantikan nanti. Nah, tapi kalau Lisandro Martinez misalnya katakan ini cederanya agak berat juga dan dia akan bermain menghadapi City, bahaya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Semoga cedera, masalah dari Lisandro Martinez ini ringan dan dia bisa kembali untuk bermain di jantung pertahanan bersama dengan Varane, dan itu yang ditunggu-tunggu oleh pendukung MU tentunya, karena ini akan menjadi kekuatan bagi MU. Jangan sampai Martinez ini tidak bermain dalam 3 pertandingan, 4 pertandingan ke depan. Paling tidak 1 pertandingan saja atau 2 pertandingan dengan Palace dia tidak bermain, oke. Ya, kita akan nantikan perkembangan ke depan dengan kondisi Martinez dan juga seorang Maguire, yang apakah dia ditempatkan nantinya oleh Erik ten Hag untuk menjadi pemain utama di saat Lisandro Martinez tidak ada. Sampai di sini
pembahasan saya dengan sosok Harry Maguire. Ciao.